teman-teman, balik lagi sama aku, Gamila Dania Taida Putri dari kelas 11 TJKT Industri. Nah, di modul kali ini aku bakal ngebahas static routing. Kita langsung aja. Pengertian routing. Routing adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ketujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Nah, di sini ada goals routing atau tujuan routing. Yang pertama ada menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk pengiriman data. Yang kedua, menghubungkan beberapa jaringan berbeda, baik dalam skala lokal maupun global. Yang ketiga ada menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan. Nah, yang terakhir ada menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Lanjut ada, nah di sini ada protokol routing. Protokol routing itu terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama ada static routing. Routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap router ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Yang kedua ada dynamic routing. Routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Yang ketiga ada default routing. Sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway. Nah, di sini ada pengertian static routing. Static routing adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam tabel routing router. Router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Selanjutnya, aku bakal simulasi ke Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku udah ada di aplikasi Cisco ya teman-teman. Aku di sini bakal pakai 2 PC dan 2 router dan disambung dengan kabel otomatis ya teman-teman. Lalu kita beri IP di setiap perangkatnya ya teman-teman. Di sini saya menuliskan IP-nya 192.168.1.1/24. Default gateway-nya ada 192.168.1.2 dan IP route-nya 10.10.10.1/30. Nah, di sini sudah jadi ya teman-teman topologi sederhananya. Di sini juga kita membutuhkan IP address, default gateway, dan IP router ya teman-teman. IP ini adalah sebuah perintah. Nah, untuk pengkonfigurasiannya, yang pertama saya akan memasukkan IP address-nya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita masuk ke router 1, lalu masuk ke mode CLI, kita masukin perintah no, lalu enable konfigurasi terminal, interface, no slice, lalu no shoot. Nah, lalu kita ke router yang kedua, kita masukin perintah yang sama.
Nah, teman-teman, bisa kita lihat di sini, ini sudah nyala ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke router 1. Nah, di sini kita akan masukkan gateway dan IP route-nya terlebih dahulu. Interface. Nah, kenapa 252? Karena di sini IP route-nya /30 ya teman-teman. Lalu lakukan hal yang sama ke router yang kedua. Nah, sebelum kita membuat static route, kita akan cek dulu routing table. Untuk mengeceknya, kita akan menggunakan perintah show IP route. Oke, teman-teman, di sini ada keterangannya yang dimana C ini adalah connected, ini adalah 10.10.8.0/22. Nah, ini adalah jaringan yang terhubung ke router 1, sedangkan L ini yaitu lokal ada 10.10.10.1/32, yang dimana ini adalah alamat IP dari router 1. Lalu kita di sini bakal coba kirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Nah, hasilnya bakal gagal. Lalu kita coba ke command prompt, kita ping. Nah, ini juga bakal tetap gagal ya teman-teman. Langsung aja kita coba menggunakan IP route. Kita masuk ke router 1 dan masukkan perintah IP route, dan kemudian kita akan menuliskan jaringan tujuan serta subnet max-nya. IP route 192.168.2.0 lalu 255 10.10.2. Lalu kita ke router yang kedua.
kita sudah mengkonfigurasi IP route, lalu kita cek apakah ini berhasil atau tidak. Nah, hasilnya bakal failed, lalu kita bakal refresh. Nah, hasilnya bakal successful. Oke teman-teman, sekian dari aku. Sampai jumpa di modul selanjutnya ya teman-teman.